Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Teori Perdagangan Internasional dengan anggota yang pertama Adielia Hita Rahmawati dengan NPM 1901010067, kemudian Fenty Umaslika Nuraini dengan NPM 1901010068, Lutfiani dengan NPM 1901010075, Julia Nisfi Aryani dengan NPM 1901010081, Nurma Audina Prajogo dengan NPM 1901010094, Nafiatun Nisrina dengan NPM 1901010099, dan Nanda Ristina dengan NPM 1901010101. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan atau trade adalah pertukaran sukarela terhadap barang, jasa, aset, atau uang antara satu orang atau organisasi dengan yang lain. Oleh karena sifatnya sukarela, kedua pihak dari transaksi tersebut harus meyakini bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut atau mereka tidak akan melakukannya. Sedangkan perdagangan internasional atau international trade adalah perdagangan antar penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan serta hal-hal yang menyangkut proteksionisme baru. Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan adanya teori perdagangan internasional. Mengapa perdagangan internasional terjadi? Karena kedua pihak dari transaksi tersebut yang kebetulan tinggal di dua negara berbeda meyakini bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari pertukaran sukarela tersebut. Di balik kebenaran sederhana ini terdapat banyak teori ekonomi, praktik bisnis, kebijakan pemerintah, dan konflik internasional. Perdagangan dunia telah tumbuh secara drastis lebih dari setengah abad sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Total perdagangan barang internasional pada tahun 2012 adalah sebesar 18,4 triliun atau sekitar 26% dari produk domestik bruto dunia sebesar 71,7 triliun. Perdagangan dalam bidang jasa tahun itu berjumlah hingga 4,4 triliun. Selanjutnya adalah faktor pendorong dari perdagangan internasional. Ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan secara internasional. Faktor pendorong tersebut sangat dipengaruhi oleh hal berikut ini. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk, yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perdagangan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan efisien. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya atau dipengaruhi faktor produksi yang ada, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal lain yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya.
Selanjutnya, teori perdagangan klasik berbasis negara yang terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori merkantilisme. Merkantilisme adalah filosofi ekonomi pada abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Pada saat itu, merkantilisme tampak sebagai kebijakan ekonomi yang masuk akal, karena simpanan emas dan peraknya yang berarti kejayaan yang berkuasa dan mampu memperkerjakan pasukan untuk memerangi negara lain. Di sini, merkantilisme mempunyai daya tarik yang dangkal, khususnya bagi para patriot yang ingin memperkuat ekonomi negara mereka. Yang kedua, ada teori keunggulan absolut. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama yang dapat dilakukan negara lain, atau ketika negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang biasa dilakukan negara lain. Dan yang terakhir ada keunggulan komparatif. Nah, di sini teori yang menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua barang dengan prospek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugian absolutnya berkurang. Selanjutnya, ada teori modern berbasis perusahaan. Nah, di sini teori berbasis perusahaan telah dikembangkan karena beberapa alasan. Yang pertama, semakin pentingnya MNC dalam ekonomi internasional pasca perang. Yang kedua, ketidakmampuan teori berbasis negara untuk menjelaskan dan memprediksi eksistensi dan pertumbuhan perdagangan intraindustri. Dan yang terakhir, kegagalan Leotif dan Peresit untuk secara empiris memvalidasi teori hacker online berbasis negara. Nah, karena alasan tersebut tidak seperti teori berbasis negara, maka teori berbasis perusahaan memasukkan faktor-faktor seperti kualitas, teknologi, nama merek, dan loyalitas atau kesetiaan pelanggan ke dalam penjelas mengenai arus perdagangan. Selanjutnya ada teori siklus hidup produk. Nah, teori ini berasal dari bidang pemasaran karena untuk mendeskripsikan evolusi strategi pemasaran. Kemudian, teori siklus hidup produk internasional itu biasanya menelusuri terkait dengan peran dari inovasi, ekspansi pasar, keunggulan komparatif, perdagangan, dan investasi internasional. Nah, menurut teori Venom, pada teori ini itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada produk baru. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu memperkenalkan dan mengembangkan produk secara inovatif. Kemudian, eksekutif pemasaran itu sangat berperan penting karena harus memantau secara dekat reaksi pelanggan untuk memastikan apakah produk itu sudah memenuhi kebutuhan konsumen atau belum. Nah, kemudian yang kedua ada pendewasaan produk. Permintaan akan produk tersebut biasanya itu berkembang secara drastis seiring dengan konsumen itu mengenali produknya. Perusahaan yang berinovasi itu membangun pabrik baru untuk mengembangkan kapasitasnya dalam memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga ada produk terstandarisasi. Nah, produk itu lebih menjadi seperti komoditas dan perusahaan ditekan untuk menurunkan biaya pabriknya sejauh mungkin dengan mengalihkan produksi ke fasilitas di negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Nah, sebagai akibatnya biasanya produk tersebut mulai diimpor ke pasar negara asal. Menurut teori siklus hidup produk internasional ini,
itu produksi domestik dimulai pada tahap 1, kemudian itu memuncak pada tahap 2, dan menurun pada tahap ketiga. Kalau ekspor oleh negara perusahaan yang berinovasi itu juga dimulai pada tahap 1, memuncak pada tahap 2, tetapi pada tahap 3 itu negara perusahaan berinovasi itu menjadi importir bersih terhadap produk tersebut. Kemudian di sini ada teori kesamaan negara atau bisa disebut juga dengan teori berbasis negara. Nah, seperti halnya teori keunggulan komparatif yang menjelaskan perdagangan interindustri antar negara. Nah, pengertian dari perdagangan interindustri itu sendiri adalah pertukaran barang yang diproduksi oleh satu industri di negara A untuk barang yang diproduksi oleh industri lain di negara B. Seperti contohnya itu, pertukaran anggur Perancis dengan radio jam di Jepang. Nah, meskipun demikian, banyak perdagangan internasional terdiri dari perdagangan intra-industri, yaitu perdagangan antara dua negara terhadap produk yang diproduksi oleh negara yang sama. Nah, sebagai contoh nih, Jepang itu mengekspor Toyota ke Jerman, sedangkan Jerman mengekspor BMW ke Jepang. Nah, teori ini berguna untuk menjelaskan perdagangan dalam barang terdiferensiasi, seperti mobil, peralatan elektronik, dan produk perawatan pribadi. Di mana-mana, merek dan reputasi produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Teori perdagangan baru atau New Trade Theory yang dikembangkan oleh Elaine Helpan, Paul Krugman, dan Calvin Clanster pada tahun 1970-an dan 1980-an memperluas analisis Linder dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi pada perdagangan barang terdiferensial. Memiliki hak atas kekayaan intelektual. Sebuah perusahaan yang memiliki hak atas kekayaan intelektual, merek dagang, nama merek, paten, atau hak cipta seringkali mendapatkan keunggulan atau pesaingnya. Misalnya memiliki nama merek yang prestisius memungkinkan Waterford Whitcoat dari Irlandia dan LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton dari Prancis untuk menetapkan harga premium bagi produk mahal mereka. Coca-Cola dan PepsiCo juga bersaing untuk mendapatkan pelanggan di seluruh dunia dengan basis merek dagang dan nama merek mereka. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional. Berbicara mengenai perdagangan internasional, tentu tidak lepas dari manfaat yang diperoleh di dalamnya. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu membina hubungan yang baik antar negara. Adanya perdagangan internasional akan membantu komunikasi yang baik antara dua negara atau lebih. Relasi yang terjalin akan membuat hubungan antar negara semakin erat. Ketika sebuah negara dapat menjalin persahabatan dengan dekat, kerjasama di sektor lain memungkinkan terjadi, seperti sektor politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu terciptanya spesialisasi. Ketika suatu produk, baik itu barang maupun jasa, masuk ke dalam suatu negara, penduduk dapat mempelajari cara pembuatan maupun cara kerjanya. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memiliki keahlian yang sama untuk dapat memproduksi barang yang serupa di dalam negeri. Kemudian yang ketiga, kemakmuran negara meningkat. Indikator yang menunjukkan adanya kemakmuran dapat dicermati dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen, konsumen, dan pemerintah yang sama-sama mendapatkan keuntungan dan ketiganya sama-sama merasakan kemakmuran dari kegiatan ini. Kemudian yang keempat, mengurangi jumlah angka pengangguran. Kerjasama perdagangan atau negara dapat menjadi jalan terbukanya usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tingkat permintaan barang yang diinginkan oleh konsumen akan meningkat.
Artinya, produsen dapat membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak. Kemudian yang kelima, menyebarluaskan iptek. Tidak jarang, perdagangan internasional membawa perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang maupun jasa yang diekspor yang mempunyai basis teknologi yang canggih akan meningkatkan pengetahuan dan teknologi pada negara tujuan. Nah, hal demikian dapat mendorong mobilitas teknologi sehingga masyarakat suatu negara akan semakin maju dengan teknologi yang dikenal tersebut. Kemudian, yang keenam, harga barang-barang cenderung stabil. Nah, melalui perdagangan internasional, barang-barang yang semula sulit didapatkan akan mudah tersedia. Apabila barang yang tersedia di pasaran mudah didapatkan, maka tingkat harganya akan cenderung stabil. Contohnya, langkanya masker pada saat pandemi saat ini. Akibatnya, tidak tersedia masker dengan cukup di pasaran. Nah, harganya melejit daripada sebelum pandemi. Namun, ketika masker dapat dengan mudah ditemui di berbagai produsen, harganya akan kembali normal seperti sebelumnya. Mencapai economies of scope. Economies of scope menawarkan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam pasar internasional. Economies of scope terjadi ketika biaya rata-rata perusahaan menurun seiring dengan jumlah produk berbeda yang mereka jual meningkat. Dalam upayanya untuk menangkap skala ekonomi yang didorong oleh volume, Amazon telah memperluas operasinya ke dalam pasar internasional. Selain itu, biaya marginal untuk menambah lini produk tambahan ke dalam situsnya relatif kecil. Oleh karena itu, Amazon telah berkembang dari buku, compact disc, DVD, hingga berbagai macam barang lainnya untuk menangkap economies of scope. Yang selanjutnya yaitu teori internalisasi. Teori internalisasi menyatakan bahwasanya FDI lebih memungkinkan untuk terjadi, yaitu produksi internasional akan diinternalisasikan ke dalam perusahaan ketika terdapat biaya yang tinggi untuk bernegosiasi, memantau, dan menegakkan kontrak dengan perusahaan kedua. Sebaliknya, teori internalisasi menyatakan bahwa ketika biaya transaksinya rendah, perusahaan lebih memungkinkan untuk mengadakan kontrak dengan pihak luar dan melakukan internasionalisasi dengan melisensi nama merek mereka atau perwara-baraan operasi bisnis mereka. Sekian dari kelompok kami, banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.